Rahayu, Namo Buddhaya. Selamat petang keluarga Dhamma TV. Senang sekali Cermin hadir lagi di ruang keluarga Anda. Dan saya mengharapkan biarpun cuaca tidak terlalu bagus, bahkan ada juga warning tentang panas matahari yang akan semakin meningkat puncaknya di tanggal 20 besok ini. Dan diharapkan 2 hari, jadi hari ini juga sudah termasuk, dan 2 hari sebelumnya nanti kita agak lebih protek di dalam rumah supaya tidak terkena dehidrasi dan matahari stroke, karena sudah banyak sekali orang-orang dari dunia belahan sana dengan cuaca yang cukup ekstrim bisa sakit dan bahkan mati. Dan kita layak harus tetap memelihara kesehatan supaya tetap segar bugar dan mampu melakukan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berbincang-bincang tentang gurita kemiskinan tema kali ini, dan tentu menarik sekali karena kita sering melihat di kehidupan kita carut-marut dan segala hal yang berkenaan dengan status miskin di dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan saya ditemani dengan 3 narasumber yang terpercaya. Maka di sini kami perkenalkan Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Terima kasih Bante sudah hadir di studio. Dan juga narasumber kami di sebelah saya ini teman kecil saya, teman permainan saya, yaitu Bapak Bing Pratikno. Selamat petang Bapak Bing. Selamat petang. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga ini rekan dari nun jauh di Kota Malang, di lawangnya Kota Malang, di pintunya Kota Malang, Bapak Haryo Rahayuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Bagaimana hujannya lebat sekali? Ya, hari ini cukup lebat. Lumayan ya. Ya, karena cuaca cukup ekstrim. Padahal sudah bulan Maret, konon sudah habis banjirnya dan juga hujannya, tetapi ternyata gerhana matahari kemarin mengatakan bahwa akan terjadi banjir di mana-mana, dan terjadilah. Tentu akan berdampak juga pada ekonomi, pada bisnis dan segalanya cuaca yang ekstrim ini. Pertama, tentang kemiskinan ini saya bertanya kepada Bapak Bing Pratikno, karena beliau selaku praktisi, juga seorang pebisnis, dan juga sekolahnya dulu berhubungan dengan sosial dan ekonomi. Monggo Pak Bing, bagaimana menurut jenengan? Ya, selamat petang. Terima kasih untuk pertama kali saya mendapat kesempatan untuk berbicara mengenai gurita kemiskinan. Topik ini sangat menarik sekali karena di tengah-tengah kebisingan kita, seringkali kita ini terbuai oleh gemerlapan dunia, di mana kita tahu sering kita berbicara soal keberhasilan, kesuksesan, bisnis, konglomerasi, atau gurita bisnis. Nah, hal-hal tersebut membuat kita terlena, sehingga kita selalu mengukur dan fokus kepada orang-orang yang sukses atau berhasil. Oleh karenanya di dalam topik malam ini kita bicara soal gurita kemiskinan. Ini merupakan kontradiksi, dan justru ini menjadi masalah bagi kita semua, bagi pemerintah, di mana Indonesia khususnya kita memiliki tingkat kemiskinan yang total di tahun 2015 terakhir itu sekitar 28 juta jiwa. Kita bisa bayangin dari total penduduk kita sekitar 10-11% tingkat kemiskinan yang ada. Nah, tingkat kemiskinan ini memang banyak faktor variabel yang menyebabkan orang menjadi miskin, di mana menurut survei Bank Dunia, dengan pendapatan $1 ini sangat miskin. Di antara 1 sampai dengan $2 ini dikategorikan sebagai orang miskin. Nah, kalau kita kalikan dengan situasi dan kurs saat ini sebesar 13 ribuan, maka penghasilan orang itu sekitar 312.000.
untuk setiap bulan per kapita. Nah, dengan angka segini, apakah cukup untuk membiayai hidup? Sehingga kemiskinan itu sendiri bisa kita artikan adalah seseorang atau individu maupun keluarga yang tidak mampu membiayai hidupnya sendiri. Baik karena faktor ekonomi, sosial, sandang, pangan, papan, pendidikan, edukasi, keamanan, kemudian juga kesehatan. Nah, tentu di dalam kemiskinan ini kita tanya, kenapa kok ini bisa jadi seperti ini? Dan bagaimana jalan keluar daripada kemiskinan yang menggurita ini? Karena ini problem daripada dunia, bahkan pemerintah Indonesia. Jadi setelah disurvei memang betul-betul ada 11% dari penduduk dunia yang betul-betul miskin, begitu ya? Ya, khususnya di Indonesia. Jadi 11% dari total populasi sekitar 260 juta jiwa itu hidup di dalam kemiskinan. Miskin yang bagaimana kalau menurut dari sekian per kapita tadi berapa? Mohon dijelaskan lagi. Antara $1 sampai $2 itu kategori sangat miskin dan miskin. Pendapatan per orang? Per orang, per kapita dalam setiap bulan. Nah, apakah cukup dia untuk membiayai hidup makan saja dalam satu bulan? Betul. Kalau dengan 300.000. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bagaimana kita mengentaskan ini? Ini merupakan tanggung jawab kita bersama tentunya. Oke, coba kita tahan dahulu. Nah, ini kita tanya pada ini sahabat saya ini juga bicara soal hukum, beliau pakarnya. Ini karena apa atau bagaimana? Karena Pak Bing tadi sudah menyorotinya dari ada beberapa di sektor tentang keamanan, mungkin juga hukum. Menurut penjenengan bagaimana? Iya, saya tertarik sekali ketika tadi Pak Bin mengatakan ini parameternya Bank Dunia, tapi beda dengan parameter Badan Pusat Statistik Indonesia. Ya, bagaimana? Di Badan Pusat Statistik Indonesia itu mereka yang dikatakan miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan 2.100 kilokalori per hari. Artinya tidak mampu makan 3 kali dalam satu hari. Kemudian tidak mampu membelanjakan, nilai uangnya adalah 212.000. Itu baru dikatakan miskin. 212.000 rupiah? Iya, 212.000 per bulan. Nah, itu baru dikategorikan miskin. Nah, kemudian kalau kita kembali ke pemerintah, sebetulnya pemerintah itu harusnya melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 di pasal 34 ayat 1 jelas, fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Sampai saat ini jangankan memelihara, mensubsidi aja boleh dikatakan ya semampunya, kan begitu. Jadi ini seharusnya peran pemerintah harusnya menjalankan amanah undang-undang ini. Konon kan ada sumbangan BOS beberapa saat yang lalu ya, dan konon ada di setiap SD ada sumbangan apa sekolah-sekolah tidak bayar. Nah, itu apakah belum itu? Sekolah itu bukan hanya pendidikan untuk hanya datang ke sekolah saja mengikuti pelajaran. BOS itu hanya untuk operasional sekolahnya. Bagaimana dengan transportasi mereka? Bagaimana dengan uang saku mereka? Itu juga harus dipikirkan. Sementara ini pemerintah hanya mampu memberikan dana untuk operasional sekolahnya saja agar mereka buku-buku tidak membeli. Tapi seragam tetap dibebankan kepada murid, wali murid dalam hal ini. Uang saku setiap hari juga tetap orang tua wali murid. Bahkan ada ekstrakurikuler yang juga harus dibebankan kepada wali murid. Kalau tidak mengikuti itu bisa nilainya juga jatuh. Nilai. Nah, inilah yang harus kita benahi sebetulnya. Nah, pemerintah benar-benar pengertian memelihara itu bukan kemudian memberi makan setiap hari. Tidak, menurut saya. Tapi bagaimana membina mereka bisa mandiri? Bagaimana orang miskin ini yang berdasarkan amanah undang-undang ini dipelihara dalam arti mereka diberikan suatu kegiatan yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Karena dipelihara. Kalau menurut Pak Bing gimana, Pak Bing? Jadi gini, bukan masalah dipelihara. Jadi kemiskinan yang saya katakan memang saya setuju bahwa Biro Pusat Statistik itu mendata, seperti yang saya katakan, Pak Reo katakan.
bahwa definisi kemiskinan ini memang begitu banyak Ya, banyak banyak, sekali ya. menurut pendapat para ahli ya. Salah satunya yang dikatakan menurut BPS itu 212, kemudian dia harus bisa mencukupi 2100 kalori. Gitu. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia itu harus bisa membedakan dan mengganti pakaian. Kalau dia bepergian, pakai pakaian pergi. Kalau tidur, pakaian tidur. Kalau di rumah, pakai pakaian rumah. Nah, kalau satu pakaian dipakai untuk pesta, untuk di rumah, itu kategori miskin. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 80% dari rumah yang ditinggali, kalau itu lantainya dari tanah, dia kategori miskin. Nah, Bante ini apakah miskin? Pakaian ke pesta juga seperti ini. Tapi di rumah gimana, Pak? Apa pakaian seperti itu? Tetap. Lah ini miskin yang dipaksakan karena peraturan, kan begitu. Ya. Nah, oleh karenanya kita kembali kepada definisi kemiskinan mengenai kalori, mengenai pakaian, mengenai bagaimana dia harus mengkonsumsi makan minimal itu 2 kali dalam sehari. Kalau kurang dari itu, kategori orang ini miskin. Kan gitu. Itu memang berbagai parameter. Bahkan ada yang katakan Gini rasio atau koefisien rasio. Ini ditemukan oleh Corrado Gini dari Italia. Yaitu kesenjangan antara kaya miskin di mana koefisiennya antara 0 sampai 1. Artinya Semakin tinggi seperti di Indonesia menurut data itu 0,42. Ini semakin mengkhawatirkan. berarti tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Jeda antara si miskin dan si kaya ini jedanya tinggi sekali. Nah, kalau 0,1 kan sedikit. Nah, Nah, ini semakin banyak orang miskinnya semakin sedikit gitu kesenjangannya. kesenjangannya berarti semakin banyak semakin tinggi sekali. Menurut Pak Haryo, menurut pencerahan bagaimana? Apa betul sih parameter si miskin segini, si kaya segini, bagaimana? Kita di Indonesia ini mengacu kepada pengertian miskin itu berdasarkan data. Berdasarkan data yang oleh petugas didatangi, berwawancara dengan penghuni rumah, Langsung kemudian didata, tanpa mensurvei kebenaran dari keterangan yang diberikan. biasanya begitu sih. Nah, sedangkan mohon maaf, ngapunten sekali, bangsa kita itu seringkali memiskinkan diri gitu loh. Coba kita lihat, kalau ada bantuan tunai dari pemerintah itu, Tiba-tiba jadi berbondong-bondong, miskin. jadi miskin semua. Kemudian ketika anak masuk sekolah berbondong-bondong, menjadi miskin agar terlepas dari kewajiban. Nah, dan ini pun mohon maaf ngapunten juga seringkali kemudian dibantu oleh aparat. Artinya Kelurahan ketika mengeluarkan surat keterangan tidak mampu, surat keterangan miskin, apa betul mereka tahu kondisi yang sebenarnya? Mereka hanya berbekal kepada surat keterangan RT RW. Nah, sedangkan kadang-kadang RT RW ini, RT-nya itu adik saya. Ketika saya membutuhkan itu dibuatkan. Lupa bahwa keterangan palsu, pasal 242 di KUHP, mengancam mereka 7 tahun penjara. bisa begitu Loh, ya. bisa begitu. Tapi kalau menurut penjenengan secara pribadi, kalau kita lihat sekitar lingkungan rumah sendiri. Nah itu kalau menurut penjenengan, apakah di sekitar Malang atau Lawang ini ada yang miskin betul, yang betul-betul kekurangan? Tapi kita tahan dulu, setelah jeda yang satu ini kita kembali lagi. Baik, keluarga Dhamma TV, di sini kita bisa berpikir betapa kemiskinan rakyat yang menggurita, akhirnya menggurita, mempunyai tangan-tangan yang bisa nyaut kemana-mana. Gurita kemiskinan ini akhirnya seperti berakar, seperti menjadi budaya, seperti menjadi rusaknya mental bangsa kita. Kita ini suka sekali menjadi, kalau kita melihat itu banyaknya pengemis di perempatan jalan. Kadang-kadang kita sudahlah kita beri. Nanti ada orang-orang yang membuat kemacetan dengan hanya meminta-minta seperti itu. Dan itu saya kira
Menurut saya sendiri tidak akan pernah memberi pengemis di perempatan jalan ataupun memberi orang-orang di jalan-jalan. Kalau menurut Bante, bagaimana Bante? Orang yang meminta-minta. Ya, memang kalau kita perhatikan saat ini di mana-mana kita lihat banyak yang meminta seperti itu. Iya Bante. Tetapi kalau memang mereka itu dilihat suasananya, kondisi badannya, kalau memang mereka cacat, tidak bisa apa-apa ya, kelihatannya perlulah dibantu. Tetapi kalau mereka masih anak kecil, masih punya tangan dan kaki yang masih kuat, minta seperti ini akan membiasakan satu kebiasaan yang tidak bagus. Jadi mereka nanti malas belajar. Buat apa? Sekarang aja kita sudah dapat duit. Ngapain aku belajar? Terus saja begini. Jadi akhirnya mereka malas belajar, tidak ada kreativitas. Masyarakat kita nanti, bangsa kita jadi seperti itu, nggak bagus. Maka dengan demikian ya kita harus pilih-pilih lah. Memang yang perlu dilihat, oh ini memang perlu dikasih, kalau yang nggak dikasih ya nggak usah dikasih gitu loh. Mental seperti ini apa membuat bangsa menjadi rendah Bante? Ya sebetulnya bukan sesuatu itu sebagai ukuran bangsa secara menyeluruh jadi rendah atau tidak. Tetapi kalau memang dilihat pemerintah itu memang harus tegas. Kalau memang seperti ini ya apakah mereka yang cacat-cacat itu diambil, dimasukkan yayasan, dipiara, direhabilitasi di sana. Yang sering mengasih ditangkepin atau kasih pekerjaan di mana. Jadi dengan demikian ya itu ada urusan dari bagian sosial pemerintah itu yang bekerja atau itu. Jadi pemerintah jangan berdiam diri, dibiarkan. Jadi kalau mereka bekerja melaksanakan ini akan tidak terlihat lagi seperti itu. Jadi begitu jawabnya Bante. Nah sekarang saya kembali kepada Pak Haryo. Di dalam dunia hukum menghukum, apa ada itu cara meminta-minta? Jadi sebetulnya di Kota Malang aja perdanya ada itu. Dilarang memberikan sesuatu kepada pengemis atau anak jalan, ada perdanya. Tapi apa dilaksanakan? Oh tidak. Karena saya melihat begini, kalau bicara pengemis sekarang itu bukan sesuatu hal karena mereka butuh dan tidak mampu melakukan apa-apa. Bahkan mengarah pengemis itu jadi profesi sekarang itu. Karena profesi pengemis ini profesi yang menjanjikan sekali. Oh ya? Loh, saya punya pengalaman unik. Saya di satu tempat saya rutin dengan seorang ibu yang setiap saya berangkat kerja, istilahnya nyegat saya untuk saya berikan, meminta sesuatu dan saya memberikan semampu saya. Suatu ketika di tengah jalan dia pingsan, karena saya mengenal setiap harinya orang ini, saya tolong. Saya lihat KTP-nya, saya antar ke rumahnya. Masya Allah, rumahnya jauh lebih mewah dari rumah saya. Berarti bener ini kejadian lucu banget ini. Mata pencarian mengemis ini. Iya, ketika mereka saya tanya, gimana Bu, rezekinya hari ini? Sepi Pak, cuma dapat 100.000. Loh, 100.000 itu sepi. Padahal kita cari 20.000 angel masalah. Harus banting tulang yang luar biasa. Mereka mengatakan sepi. Nah, inilah kemudian mental pemalas, mental memiskinkan dirinya, membuat meminta-minta, mengemis ini menjadi satu profesi. Bukan lagi karena saya butuh sesuatu dan saya tidak mampu melakukan, sehingga saya terpaksa. Nah, ada kalimat terpaksa melakukan ini, meminta-minta. Tidak. Bahkan beberapa waktu yang lalu banyak orang, kalau kita ada satu titik di daerah Kidul Pasar itu, mereka kalau makan aja, kalau ikannya nggak yang segede-gede gini, ayamnya nggak mau. Sedangkan di rumah saya aja pakai sambal tempe aja. Mereka nggak mau. Kita berikan satu ketika, kelompok kita memberikan sesuatu dalam bakti sosial, begitu dilihat ikannya hanya ayam kecil, dibuang oleh mereka. Nggak mau mereka. Dan jadi itu yang salah di mana mental seperti itu? Ya karena mental seperti itu juga satu, diri kita, kadang kita apa yang disampaikan oleh Bante tadi ada benarnya, terlalu mudah memanjakan mereka dengan memberi. Walaupun memberi itu adalah suatu hal yang bukan hal yang buruk ya. Katanya hal baik. Ya, hal yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tegasan pemerintah dalam hal ini melaksanakan aturan perundang-undangan. Kalau memang sudah ada perdanya bahwa anak jalanan kemudian dilarang kita memberikan sesuatu terhadap orang-orang yang di jalan yang meminta-minta, ya tegakkan dong. Kalau itu ditegakkan, mereka otomatis tidak akan berani melakukan.
ketika tidak berani melakukan, mereka akan mencari pekerjaan lain Ya. selain daripada profesi Meminta-minta. meminta-minta ini. Iya. Ya, jadi saya sepakat Pak Bini mengatakan bukan tanggung jawab hanya pemerintah saja, tapi juga masyarakat. Tapi peran penting di dalam pemerintah di dalam hal ini adalah menegakkan aturan. Buat apa aturan ini dibuat, dibiayai oleh rakyat, tapi tidak pernah dilaksanakan? Buktinya di dekat tempat kita ya, Jalan Ijeng loh, rumah saya dekat kediaman wali kota itu ada pengemis lampu merahnya. Dan hebatnya ketika mereka kembali, anak-anak itu kembali, mereka mampu membeli makanan di daerah-daerah Daerah Kawi. yang- Yang iya. saya kalau beli ke situ itu masih mikir kan Mikir. kalau saya. Ya, itu. Tapi mereka balik bawa itu, yang tasnya itu jelas makanan dari deretan di restoran yang mahal. Itu ada dan saya lihat sendiri dan saya tahu pelakunya itu mengemis, tiap hari mengemis di situ. Itu ada, dan mohon ini bisa mengetuk hati kita untuk bisa kita lakukan pembersihan atau tetaplah membuat tidak usah memberi. Karena mereka rasanya ngotor-ngotori tempat, membuat sesuatu yang indah. Jalan ini kan indah, boulevardnya itu demikian sudah ditata, tetapi menjadi tidak indah lagi karena ada hal semacam itu. Semoga tidak ada lagi. Dan kalau menurut Pak Bing, apakah ada gaya minta-minta mungkin dengan pulpen atau dengan dasi atau dengan yang lainnya mungkin? Silakan ini Pak Ya, Bing. memang ini suatu dosa ya. Oh, Saya dosa ya? katakan seperti dusta. Oh, dusta. Jadi pembohongan gitu. Mereka itu mampu tapi dia profesinya sebagai orang miskin gitu. Profesinya sebagai orang miskin. Tapi orangnya bukan orang miskin gitu loh. Orang mampu. Nah, ini kan satu dusta, satu pembohongan. Nah, kalau ini memang dibiarin begitu aja oleh pemerintah daerah, jadi satu pembiaran akhirnya merajalela. Di setiap stopan, di setiap orang melakukan perbuatan minta-minta yang justru akan merendahkan martabat, menunjukkan Bangsa. orang itu malas. Kan gitu Juga lah. bangsa. Bangsa, martabat daripada bangsa Indonesia kan gitu. Nah, kejahatan yang lebih tinggi, white collar crime istilahnya, ada ya? mereka berdasi. Mereka sudah pakai teknologi kan gitu. Ini juga sama, tapi nyata-nyata itu suatu penipuan, pelanggaran di dalam, kalau Pak Aryo ngomong itu PMH lah, perbuatan melawan hukum. Nah, ini kejahatan-kejahatan saya kira yang di tingkat atas gitu ya. Bahkan sampai kepada pejabat-pejabat kita yang disebut dengan korupsi. Nah, ini kan juga sama. Ini malah menghabiskan uang rakyat. Kalau kita membayar pajak, di mana penerima negara itu 1.500 triliun dari pajak untuk tahun 2016, ditambah dengan sekitar 300 triliun dari penerima negara bukan pajak. Nah, kalau itu digunakan mengelola suatu negara, kemudian banyak bocornya, nggak ada kuatnya negara ini. Nah, kalau negara nggak kuat karena pengelolaan keuangan yang nggak becus misalkan, apalagi secara individu jual tanah kemudian dia nggak bisa ngelola, yang salah siapa? Pertanyaannya kan gitu. Ya kembali kepada kasus-kasus teknis yang terjadi Di sekitar kita. ya, seperti itu kejadiannya. Negara aja bisa kolaps kok. Nah, kalau tidak sehat, fondasi ekonomi kurang kuat seperti Krismon tahun 98. Berapa orang melarat yang dulunya di atas garis kemiskinan? Cukup. Kemudian kena Krismon 98, dari data tahun 96, kemiskinan itu 20%, meningkat menjadi 26%. Meningkat 6% itu luar biasa dari total populasi. Tinggi sekali. Gitu. Sedangkan untuk menekan kemiskinan, targetnya Pak Jokowi ini dari 10%, ini diusahakan 9%. Apa bisa? Sulitnya setengah. 1%. 1% penurunan. Memerlukan berapa pertumbuhan ekonomi? GDP kita sekarang ini 12.600 triliun. 12.600 triliun. Kalau di total omset penjualan dari semua rumah tangga ekonomi, jumlahnya segitu. Nah, kalau ini tumbuh, targetnya 5,3% tahun 2016 dengan inflasi 4,7%, dia harus tumbuh menghasilkan GDP. Rumah tangga ini harus menambah penjualan
sebesar 5% kali 12.600 triliun. Nah, itu akan menekan jumlah pengangguran. Katanya demikian. Katanya, Karena ya. itu menciptakan lapangan kerja. Makanya kondisi strong financial government ini betul-betul harus dijaga supaya kalau terjadi krismon tidak sampai menimbulkan kemiskinan yang luar biasa. Saya kira itu. Itu ya Pak Bing. Tapi kalau dalam keseharian kita, kalau kita rasakan dari tahun yang dulu, tahun yang sekarang, tentang hal itu bagaimana? Keseharian diri sendiri aja, atau mungkin kita lihat sekitar, atau tetangga, atau teman, atau keluarga, bagaimana? Ya, Ada kemajuan? ya kita lihat diri kita sendiri. Ya kan gitu. Nah, ya. Saya dulu waktu masih kecil di Kelurahan Bareng, saya lihat di Sokon juga, dan saya mengalami sendiri. Ketika sore hari, tetangga saya datangi. Mereka itu rumahnya terdiri dari lantainya itu tanah liat, sehingga kalau sore itu disirami satu-satu. Sekarang saya nggak melihat seperti itu. Tidak ada. Bahkan jalan dulu di kampung itu batu semua. Juga banyak becek. Sekarang sudah dipaving semua. Berarti ada peningkatan gitu loh. Di desa gitu. Anda sekarang ke Ngliep aja dah. Dulu jalannya makadam, sekarang sampai pantai itu hot mix semua. Nah, ini berarti sudah ada penekanan dari 26%, kemudian menurun dari 20% kena krismon meningkat 26, turun, sekarang jadi 10%. Ini diupayakan untuk menjadi 9% sebagai kayaknya sebagai percobaan ya, sepertinya begitu. Baik, kita jawab dulu beberapa SMS yang sudah masuk. Ini dari 081233 sekian, Ibu Hani, miskin itu tidak hanya materi saja. Di sekitar kita ada miskin moral atau miskin pendidikan atau miskin kasih dan lain-lain. Bukankah begitu? Bagaimana Bante? Selamat malam. Silakan Bante. Ya, kalau kita lihat memang miskin moral ini juga sangat banyak ya. Karena banyak yang cerita mereka dulunya pernah nanam lombok. Ketika harganya tinggi, mungkin waduh malam-malam itu sudah banyak yang gerilya. Bukan dia punya, dia tahu-tahu besoknya habis semua. Banyak yang ngambil-ngambil. Begitu juga ada umat kita yang di desa, dia nanam pohon, dia perhitungan 6 tahun nanti panen. 5 tahun dilihat sudah gundul semua, hilang semua. Jadi ini kan sangat-sangat kasihan. Mereka sudah berusaha untuk kesejahteraan orang itu sendiri, tetapi tahu-tahu mereka moralnya seperti itu. Dipotong, diambil saja. Maka dengan demikian ini ada sesuatu yang memang ditekankan oleh semua agama. Marilah kita sadar, yang bukan hak milik kita jangan diambil sebagai milik kita. Biarkanlah mereka yang punya hak untuk mengambil barang itu sendiri, sehingga dengan demikian kita akan menjadi negara yang kelihatannya nanti akan bersih, baik, bagus, tidak ada kemiskinan moral. Otomatis ini akan menarik investor-investor masuk ke dalam negeri kita. Bahkan di kota-kota besar mereka akan bisa masuk ke desa, karena mereka melihat desa-desa ini semuanya jujur, lurus, bersih. Otomatis itu akan membawa penghasilan untuk mereka semua. Ya Bante. Baik, penjelasan dari Bante kita tahan sejenak karena kita akan jeda untuk break sesaat. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih masih di Dhamma TV dalam tema gurita kemiskinan. Ini ada SMS, sayang tidak ada namanya, dari 08523559 sekian-sekian. Saya berharap jangan hanya menyalahkan pemerintah atau menyalahkan orang dan kelompok
bagaimana membangun sesuatu untuk kesejahteraan rakyat. Matur nuwun. Terima kasih sekali, menarik sekali. Saya limpahkan kepada Ki Haryo, monggo Ki. Ya, dalam konteks ini tidak ada istilah menyalahkan pemerintah. Bahwa seperti kita sepakat tadi, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini adalah tanggung jawab kita bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Tapi saya tadi hanya mengatakan ada peran serta pemerintah, baik secara langsung maupun tidak, ikut menjadikan masyarakat kita miskin. Satu contoh, dengan banyak menjamurnya swalayan sekarang, kemudian yang model-model begitu, Plaza-plaza. nah, yang model seperti itu ketika pemerintah dalam ini memberikan keleluasaan kepada siapapun, yang jelas orang yang punya duit kalau seperti itu, secara tidak langsung pemerintah telah mematikan usaha ekonomi produktifnya yang ada di kampung-kampung, yang jualan di jendela-jendela rumahnya, yang dia dapat satu hari untuk bisa membantu membeli tabung gas, gas itu. Ketika itu terjadi, sedangkan masyarakat kita punya gengsi, ya, sama-sama beli kerupuk, kalau di tetangganya harganya 100, di supermarket atau di swalayan itu harganya 150, yang ini 100, tapi mereka pilih ke sana karena apa? Ada label yang bisa dipamerkan. Nah, kalau ini dibiarkan terus menjamur, mau tidak mau mereka, masyarakat kita yang di kampung-kampung berjualan ini, ya otomatis nggak akan ada penghasilan dari tambahan dari usaha mereka, sehingga perlu peran serta pemerintah untuk kemudian membatasi perkembangan swalayan-swalayan semacam ini, agar yang di dalam kampung pun bisa tetap bertahan. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ada peran serta pemerintah. Ketika itu tidak dibatasi, diberikan kebebasan, siapapun yang punya duit boleh. Nah, kalau misalnya sudah dibatasi, sudah dibuat undang-undangnya, tetapi kita melihat ya tetap menjamur loh. Realita di lapangan seperti itu. Jadi ternyata gurita kemiskinan juga dibelitkan dari banyak area. Ya. Kita tidak pernah mempersalahkan pemerintah, karena pemerintah pun kadang-kadang ada tekanan-tekanan, ada sesuatu yang kompleks. Kita lihat Bapak Jokowi yang menginginkan revolusi mental. Beliau menginginkan untuk kita menjadi bangsa yang mandiri, tidak tergantung pada investor asing, tidak tergantung pada sesuatu yang dari luar, dengan merevolusi mental, memperbaiki suatu budidaya yang ada di dalam diri setiap karakter manusia. Dan ini kelihatannya mendapat tantangan luar biasa juga dari berbagai hal, berbagai media sosial, media cetak, media elektronika. Beliau itu luar biasa, tetap tegar sampai hari ini. Dan kembali kepada Bante ini, kalau hal yang seperti ini harus bagaimana Bante menanggapi program-program Presiden kita, merevolusi mental dari mana Bante harus kita pikirkan Bante? Memang kalau kita lihat, revolusi mental ini bukan sesuatu slogan yang gampang, tetapi kan juga harus dilihat tiap-tiap individu itu bagaimana pengertian mereka. Kalau mereka, tiap-tiap individu juga tidak memahami bagaimana menggunakan waktu, memanage waktunya aja dia tidak tahu. Lalu bagaimana memanage cara dia ngomong ini juga tidak tahu. Bagaimana memanage tingkah laku mereka juga tidak tahu. Maka dengan demikian ini sesungguhnya revolusi mental itu juga adalah revolusi how to manage everything in the right track, ya dah. Jadi apapun itu dilakukan sesuai dengan jalur yang tepat, yang benar, yang membawa kemajuan bagi semua pihak. Jadi dengan demikian ini otomatis siapapun juga yang mampu menggunakan waktu dengan tepat dan benar, maka mulai sekarang ini kita harus memperjuangkan sesuatu yang membuat kita ada kemajuan dalam menggunakan waktu. Kalau kita tidak ada kemajuan menggunakan waktu, tetap seperti yang lama, katakanlah kebiasaan manusia itu kalau tidur 8 jam. Kalau dari dulu tetap, besok tetap, setahun lagi tetap 8 jam. Ini sebagai ukurannya, berarti kita membuang waktu 8 jam, sepertiga bagian usia kita. Kalau saya sudah 60, berarti 20 tahun saya sudah tidur. Maka dengan demikian, bagaimana kita 8 jam ini, kita melatih dalam seminggu, dikurangi tinggal 7 jam.
seminggu lagi kita kurang lagi tinggal 6 jam. Jadi 2 jam yang kita kurangin ini, kita meningkatkan waktu untuk memperkaya batin kita supaya spiritual kita itu tambah berkembang. Jadi dengan demikian walaupun kita miskin secara duniawi, tetapi kita punya trik, punya strategis untuk memanfaatkan waktu kita, bukan memanjakan diri untuk memalaskan diri sehingga tidur seenak-enaknya, tetapi ada perjuangan untuk meningkatkan sesuatu yang lain dari yang lain yang mereka tidak pernah memikirkan. Maka dari itulah yang dikatakan disinilah yang namanya perjuangan itu, revolusi bukan hanya kaya secara materi, tetapi kita juga berusaha bagaimana memperkaya batin kita, sehingga dengan cara seperti ini tidur kita bisa kurangin sampai kalau kita memang bisa 4 jam tidurnya, berarti ada 4 jam waktu yang kosong ini ditingkatkan waktu untuk meditasi, menenangkan pikiran kita, tambah 2 jam malam, 2 jam pagi untuk meditasinya. Jadi dengan cara seperti inilah yang dikatakan revolusi waktu ini adalah sarana untuk meningkatkan revolusi mental kita, karena kita anggap mental, batin dan pikiran itu sangat penting yang perlu dikelola, yang perlu dikembangkan, sehingga dengan demikian kebiasaan manusia yang membiasakan tenang, membiasakan terkendali, membiasakan berpikiran positif, itu akan menjadi kekayaan yang tak pernah bisa diukur oleh apapun juga, tak terlihat oleh siapapun juga, tetapi kemajuan itu akan terlihat dalam batin dan spiritual kita bersama, sehingga kita ini akan menjadi manusia yang kaya dalam batin, kaya dalam menggunakan waktu, dan kita bisa memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya, karena manajemen yang bagus yang dimulai dari pikiran dirubah, pikiran ditenangkan, pikiran dikendalikan, itu akan langsung merubah cara dia bicara, merubah cara dia bertingkah laku. Kalau pikiran ini tidak dirubah, selamanya tidak akan ada perubahan. Maka itu revolusi mental itu sangat penting. Jadi dimulai dari diri sendiri dengan tekad untuk merevolusi apa-apa yang ada di dalam pikiran kita. Di dalam keseharian kita, di dalam pikiran kita, tentu banyak faktor yang mempengaruhi, seperti yang dikatakan dua narasumber luar biasa ini dari Bapak Aryo dan Bapak Ping. Begitu banyaknya peran serta dari sekitar, gegap gempita yang membuat kita juga ikut berderap di dalamnya. Karena misalnya konon sekolah di sana itu adalah sekolah terbaik dengan harga termahal, dengan gengsi bagus, dan memang kenyataannya menghasilkan anak-anak yang bagus. Tetapi Bante tadi mengatakan bila revolusi mental ini terjadi, semua sekolah akan menjadi bagus, karena semua direvolusi, semua dibaguskan. Setiap orang per orang itu akan menjadi bagus, dan sekolahnya pun dimanapun berada itu menjadi bagus. Baik, kita lanjutkan kepada Pak Bing Pratikno. Menurut Anda, apa yang bisa, tadi ada SMS tadi yang mengatakan itu, coba kalau menurut penjenengan bagaimana? Ya, saya kira apa yang dikatakan Pak Aryo benar, bahwa kita nggak menyalahkan pemerintah, kita nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Dan pemerintah sudah melalui satuan kerja bentukan pemerintah, apa yang disebut tim nasional percepatan perkembangan pengentasan kemiskinan, itu sudah terbentuk. Ada yang namanya juga PNPM Mandiri. Jadi mengenai program nasional pembangunan masyarakat secara mandiri, ini sudah dibentuk oleh Pak Jokowi. Nah, tapi peran serta swasta, kalau dulu itu zaman Pak Harto ya, setiap perusahaan itu ada sumbangan sebesar 1% masuk yayasan. Lalu sampai sekarang juga kita nggak tahu keadaannya bagaimana keuangan itu. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang bagus gitu loh. Bagaimana sektor swasta berperan dari keuntungan untuk mengentaskan satu kemiskinan yang dikelola oleh sebuah yayasan di luar daripada pemerintahan, saya katakan. Ini sebenarnya bagus, dan masih kita tahu ada banyak lembaga swadaya masyarakat yang bisa berfungsi, sehingga marilah kita bersama-sama hati kini tergerak untuk bagaimana yang biasanya kita terbuai ya, membicarakan bagaimana orang berhasil, orang sukses, konglomerat. Sekarang kita bicara kemiskinan.
bukan hanya bicara, tapi bagaimana hati ini bisa tergerak untuk kita memberikan sumbangan. Kan? Itu ya. Nah, Luar biasa. mengenai- Luar biasa Pak Bing. Tanda dulu Pak Bing ya. Pak Bing sangat bersemangat. Bagaimana kita bisa memberi sumbangan. Sampai ke situ ya Pak Bing ya. Masih koma, kita teruskan di segmen berikut. Tetap di Dhamma TV supaya damai di hati. Baik, terima kasih keluarga Dhamma TV. Saya kira ini segmen terakhir, jadi kita jawab SMS ini. Luar biasa ini SMS ini manis sekali. Coba tuntunan yang baik bagaimana cara mengelola ekonomi yang baik. Saya kira tadi Pak Bing sudah mengatakan andai kata setiap perusahaan memberikan 1% dan dikelola oleh suatu yayasan yang jelas, waktu itu ada actionnya loh. Yayasan itu ada bentuk-bentuknya. Nah, cuma Pak Bing tadi mengatakan sekarang yayasan atau uang itu kemana. Jadi bentuk-bentuk seperti itu bisa dan bisa dimanfaatkan. Kemudian tadi ini ada koma lagi, mentaati hukum dengan baik. Saya kira Pak Haryo tadi mengatakan andai kata hukum dijalankan dengan baik oleh para aparat juga rakyat, maka tadi sudah dijawab ya, sudah dijelaskan di segmen kedua maksud tadi. Kemudian ini mengelola pendidikan dan kalau menjadi masyarakat yang baik, dari sejak tadi Bante sudah mengatakan bahwa jadilah manusia yang baik. Bante tidak pernah mengatakan jadilah masyarakat yang buruk, belum pernah. Nah ini ada satu yang belum, mengelola pendidikan. Pak Haryo, monggo silahkan. Iya. Mengelola pendidikan yang baik, yang jelas dalam hal ini adalah peran pemerintah. Saya kembali lagi ke peran pemerintah untuk menetapkan standar pendidikan. Nah, standar pendidikan itu jelas. Jadi ketika standar pendidikan oleh pemerintah sudah ditetapkan, otomatis ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Minimal memberikan dana agar memenuhi standar itu. Jangan kemudian menentukan standar, dananya dari mana? Ya apa kata masyarakat? Tidak seperti itu. Jadi ada peran pemerintah di dalam hal ini. Ketika menentukan standar pendidikan, maka diimbangi oleh APBN tentang pendidikan. Kalau nggak salah sekarang 20% ya dari APBN untuk pendidikan. Tapi belum tercapai secara 100% dalam pengertiannya ini. Perda juga demikian. Bahwa 100% dari kuota kebutuhan begitu ya. Ya. Jadi buat standar nasional tentang pendidikan, imbangi dengan APBN atau pembiayaan dalam hal ini agar seperti yang disampaikan oleh Bante, tidak ada istilahnya sekolah favorit. Sekolah mulai Papua sampai Aceh pun standarnya sama. Jadi tidak ada istilahnya ini sekolah favorit. Ketika masuk ke situ harus ada dana sekian. Iya. Ya. Nah, ini tidak ada. Semua sekolah sama dengan standar nasional, kemampuan, pembelajarannya dan sebagainya sama. Sehingga tidak ada istilah sekolah favorit. Nah ini menurut saya pengelolaan pendidikan yang baik itu seperti itu. Sehingga tidak ada istilahnya daerah terbelakang, daerah tertinggal. Ya, tertinggal itu menjadi sekolah yang tidak diminati. Sehingga mereka berbondong-bondong ke arah sekolah yang kemudian dilabel istimewa, favorit, dan mereka harus mengeluarkan biaya tinggi. Dan yang artinya yang bisa masuk sekolah itu ya yang punya duit. Sedangkan yang tidak punya duit ya tetap aja di pinggiran sana. Dengan standar yang berbeda istilahnya begitu. Pak Bing ada tambahan ini tentang apa yang kita bicarakan, nanti kita gongnya dari Bante. Monggo silahkan. Saya kira pertanyaan bagaimana memberikan tuntunan mengenai pengelolaan keuangan yang baik, pemerintahan yang baik. Sebetulnya secara konseptual itu sangat bagus pemerintah ini. Contoh, setiap kementerian itu punya visi misi yang bagus. Dia punya key inisiatif, dia punya goal, dia punya jet schedule, siapa person responsibility-nya, sampai pelaksanaannya. Sangat bagus sekali. Di dalam menyusun APBN aja yang merupakan muara sumber ya dari semua cerminan yang pada akhirnya menjadi potret pemerintah kan gitu, dimana kita tahu pengalokasian distribusi dana untuk menyusun itu aja pemerintah menetapkan satu asumsi mengenai tingkat inflasi, pertumbuhan,
kurs US dollar, exchange rate, kemudian harga minyak, liftingnya 830 barrel per hari, liquid natural gasnya berapa, pertumbuhan ekonomi berapa. Dia punya asumsi semua. Kemudian dialokasikan mulai pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Kalau kurang nanti diciptakan satu utang, tapi utang ini dibatasi, tidak boleh lebih sekian persen dari PDB. Mereka secara konseptual sangat bagus penuntunannya. Cuma orang yang melaksanakan ini loh, Bebas ya. ya, Kalau mereka saya kan bilang sudah merencanakan. sudah merencanakan dan sudah ada pelakunya loh. Enggak, Tapi- dalam arti keuangan mereka merencanakan dengan asumsi yang sangat bagus. Iya. Kemudian mereka menetapkan, mereka melaksanakan, mereka mengawasi, mereka melakukan pertanggungjawaban mengenai keuangan. Dan sebelum dilakukan pertanggungjawaban, itu diperiksa oleh BPK. Baru dipresentasikan ke anggota dewan. Kan semua sudah bagus. Jadi artinya Tapi bisa. orangnya ini loh gimana yang Pelaksananya. revolusi mental ini, Nah, gitu. Oke, menurut Pak Haryo sedikit, monggo silakan Iya. menanggapi Pak Bing ini. Saya sepakat sekali bahwa tatanan hukum di negara kita, tatanan ekonomi di negara kita itu sudah tertata sedemikian baiknya. Sangat baik. Tapi, nah ada tapinya, pelaksananya ini loh. Kadang-kadang ada yang melaksanakan setengah hati, ada yang melaksanakan mencari kesempatan, ya, ada yang melaksanakan dengan terpaksa. Nah, padahal konsepnya sudah bagus. Tapi pertanyaannya, kenapa konsep ini kemudian tidak bisa jalan? Nah ini yang menjadi bahan pertanyaan saya. Kenapa tidak bisa jalan? Banyak faktor di dalam hal ini. Yang jelas ada faktor kepentingan, faktor ini dan itu ya, sehingga pelaksanaan dari konsep-konsep ini menjadi setengah-setengah gitu loh. Tidak tuntas. Tapi gini Pak Aryo, ya memang kembali kepada orangnya. Ya. Sehingga yang menjadi konsep daripada Pak Jokowi mengenai revolusi mental yang dikatakan oleh Bante tadi, kan gitu. Kalau kita ngomong ini satu revolusi, itu perubahannya sangat cepat. Cepatnya how long? Berapa lama? Paling tidak saya mengukur ya pemerintahan Pak Jokowi 5 tahun. Syukur kalau dia terpilih kembali menjadi 10 tahun. Revolusi mental ini dilakukan. Kan gitu, Pak. Seperti saya katakan dalam diskusi yang lalu, dialog interaktif. Kalau kita nggak bisa merubah mindset orang, ya gantiin orangnya gitu loh. Kan gitu. Nah ini kan sudah dilakukan oleh Gubernur DKI. Bagaimana satuan kerja perangkat desa, mulai lurah sampai yang kepala dinas, kalau nggak berhasil, Ganti. ganti, kalau nggak bener ganti semua. Nah ini revolusi karena nggak ada kemampuan untuk merubah pikiran Yang sudah orang. ada. Iya, betul. terpaksa orangnya diganti. Nah, membentuk revolusi mental ini yang perlu waktu, saya katakan. Nggak bisa secepat kata-kata revolusi itu, Itu. yang drastis dan change. Bahkan Fast. bisa jadi evolusi pelan gitu ya. Waduh, luar biasa sekali ini Bante. Mohon revolusi mental yang baik, karena kadang-kadang orang itu, rakyat itu, pemirsa itu bisa hanya maitu Bante, mengolokkan kita, itu kan cuma teori aja gitu. Sebenarnya di dalam hati kita apa revolusi mental yang harus kita lakukan Bante? Ya, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, sungguh sangat bahagia kita bisa menemukan narasumber yang sangat semangat. Kita juga harus memahami juga bahwa sesungguhnya kita mau maju atau mau berkembang juga harus memahami masalah itu sesungguhnya ada yang masalah di luar dan ada masalah yang di dalam. Kalau kebanyakan energi pikiran kita hanya condong memikirkan masalah yang di luar, ternyata yang di luar itu begitu kompleks, begitu banyak, sehingga membuat kita bingung, gelisah, stres, dan tidak bahagia. Itu karena masalah yang di luar itu dianggap penting, tetapi kita lupa ada sesuatu yang terpenting yang kita milikin bersama, yaitu keadaan batin dan pikiran kita, yang kita hanya nilai sangat rendah, hanya 1%, 99% itu penting yang di luar, sehingga dengan demikian itulah yang membuat gonjang ganjing, gurita kemiskinan dalam batin dan pikiran kita akan selalu terjadi. Maka mulai sekarang marilah kita menyadarin bahwa kita walaupun miskin secara materi, tetapi masih ada satu
yang penting yang harus kita nilai yaitu quality batin dan pikiran kita. Tadinya kita hanya nilai 1%, sekarang dikembalikan 99%. Batin dan pikiran kita itu sangat penting. Yang di luar itu 1%. Bagaimana kita hanya memikirkan selama kita masih mencukupin makanan, pakaian, rumah, obat-obatan lengkap, bisa kita kebutuhan ini tercapai, berarti saat itulah kita berusaha untuk menggali batin dan pikiran kita untuk lebih cenderung untuk meningkatkan quality batin ini dengan memahami apa yang diharapkan Sang Buddha. Arah pikiran kita jangan sampai menderita dengan problem apapun juga, sehingga dengan demikian kemampuan kita memisahkan antara yang di luar dan di dalam dan meningkatkan quality batin ini lebih berharga dari segala-galanya. Maka dengan seperti inilah berarti kita tahu bahwa ada berlian yang sangat berharga ada dalam batin kita, harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita kembangkan bersama dengan bagaimana membangkitkan pikiran-pikiran positif. Karena kalau pikiran-pikiran negatif yang dominan dalam pikiran kita, berarti batin kita, berlian kita itu tertutup oleh lumpur, batu-batu, pasir-pasir, sangat sayang, tidak terlihat kecemerlangannya. Maka itu karena kita anggap 99% penting itu yang menutupin kegelapan batin dan pikiran kita. Sekarang kita menganggap batin ini lebih berharga dan 99% lebih berharga. Yang kecil-kecil itu yang tadi kita katakan 1%, tetapi kita penilaian cara berpikir kita anggap itu penting sehingga kita menderita seperti itu. Tetapi ketika kita ada kemampuan berani merevolusi, ada yang paling penting adalah quality batin dan pikiran kita. Berlian ini jangan dikotorin oleh apapun juga. Kita mampu menjaga, merawat dan menyadarin apapun yang membuat kita menderita. Jangan pikiran masuk ke penderitaan itu lagi. Apakah itu karena tubuh jasmani kita? Apakah karena ekonomi kita? Apakah karena kepinginan untuk perut kita? Apakah kita mau ini mau itu membuat kita menderita. Sekarang kita tidak mau menderita lagi. Sadarinlah, ada kemauan, tetapi aku harus menjaga dan merawat pikiran ini tetap seimbang, tetap damai, tetap jernih, tetap tidak ada yang mengotorin. Dengan cara seperti ini, kemampuan kita tidak masuk ke dalam penderitaan lagi. Kita mampu menjaga pikiran tetap hening, kokoh, kuat. Disinilah yang dikatakan kita berusaha untuk memperkaya, meningkatkan quality batin kita, walaupun miskin materi, tetapi batin kita akan tambah kaya, tambah happy, tambah tenang. Jadi dengan demikian ini, itulah quality batin yang seperti ini yang kita bawa dalam kehidupan setiap saat. Kita bangkitkan sadar damai, karena siapapun juga yang memiliki aktivitas pola berpikir positif itu adalah sumber kebahagiaan akan muncul di dalam diri kita masing-masing. Maka dengan demikian, siapapun yang menjalani seperti ini, dia selalu kaya dimanapun jika tiap detik, tiap menit, tiap jam. Walaupun secara materi dikatakan miskin, tetapi batin kita ada aktivitas yang positif, bekerja ke arah positif, sadar damai, merevolusi terus-menerus seperti ini. Semuanya akan menjadi manusia yang kaya, tiap detik bermanfaat, tiap detik positive thinking, tiap detik selalu happy. Itulah sesungguhnya kunci kekayaan batin kita. Harus kita mulai bersama, bisa dijalankan. Kalau kita mau kaya materi, mungkin itu yang agak sulit, tetapi marilah yang merasa miskin materi, tetapi Anda punya semangat memperkaya batin, Anda pun mampu melaksanakan. Kita bersama-sama, ayolah kita jalankan. Untuk sementara 10% penduduk Indonesia yang dikatakan miskin, mulai sekarang 10% itu akan berubah menjadi lebih kaya, lebih damai, lebih hening, lebih happy setiap saat. Semoga demikian adanya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Semoga doa dari Bante tadi bisa menjadi kenyataan. Terima kasih kepada para narasumber. Semoga kita bisa bertemu pada minggu yang akan datang. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit dan sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Rayu.